Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ini ada beberapa video yang akan kita simak bersama-sama. Termasuk diantaranya adalah Pak Prabowo Subianto akhirnya bertemu dengan sahabat lamanya King Abdullah II, Raja Jordania, teman-teman. Ini merupakan sahabat karib dari Pak Prabowo Subianto semenjak beliau di militer. Dan mereka berdua sama-sama merupakan lulusan Fort Bragg, Amerika Serikat, yakni pelatihan tentara Special Force di Amerika Serikat, teman-teman ya. Dan ya, keduanya bertemu membahas terkait dengan isu Palestina. Dan ini juga termasuk safari ataupun kunjungan Pak Prabowo Subianto dalam menghadiri konferensi tingkat tinggi terkait isu Palestina, teman-teman. Dan juga ada kisah di mana seperti apa sih perjalanan persahabatan Pak Prabowo Subianto dengan King Abdullah II ini. Setelah video ini nanti akan banyak kita ulas, teman-teman ya. Oke, kita nonton dulu video kita yang pertama, pertemuan dengan King Abdullah II antara Pak Prabowo Subianto dan King Abdullah II. Janjinya, Prabowo kunjungi sahabat lamanya di Yordania, Raja Abdullah II. Thank you, Your Majesty. Thank you. I really value your friendship and I hope to see you as soon as possible. Anytime and anything you need, Thank you, Your Majesty. Thank you. I look forward to see you again. I have fond memories. I think please call me Abdullah. I have fond memories of Aman. Fond memories of Aman. Iya, Pak Prabowo lama tinggal di Aman, teman-teman ya, Jordania, ketika beliau diberhentikan dari karir militernya. Dan inilah suasana pertemuan dari keduanya. Sahabat karib, kalau dilihat dari cara duduknya mirip ya. Coba kalian perhatikan guys, cara duduknya mirip loh. Pak Prabowo dan King Abdullah ini. Waduh. Hangat banget pertemuannya, teman-teman. Nah, ini foto ketika mereka masih muda, teman-teman. Kayaknya ini ketika Pak Prabowo berkunjung ke Amman, Jordania setelah diberhentikan dari karir militernya, teman-teman. Emang keduanya punya cerita dan kisah perjalanan yang luar biasa, teman-teman ya. Dan ya, setelah ini kita akan lihat video seperti apa sih kisah persahabatan Pak Prabowo Subianto dengan Raja Jordania ini. Karena kalau kita lihat ya dekat banget mereka berdua, teman-teman. Ya, sahabat karib lah gitu ya. Bukan tentara biasa, pria dalam video ini adalah generasi ke-43 keturunan Nabi Muhammad SAW. Dijuluki media barat sebagai The Warrior King, beliau adalah Abdullah II bin Al-Husain, Raja Yordania. Lahir di Amman 30 Januari 1962, Raja Abdullah II pernah mengenyam pendidikan di Inggris dan Amerika Serikat. Karir militernya dimulai di The Sandhurst Royal Military Academy Inggris tahun 1980. Raja Abdullah II diangkat sebagai Komandan Kompi Pengintai di Batalion 1318 Pasukan Husar Kavaleri Kerajaan Inggris dan bertugas dengan pasukan ini di Jerman Barat dan Inggris. Saat kembali ke Yordania, Raja Abdullah menjabat sebagai Komandan Peleton dan Asisten Komandan Kompi di Brigade Lapis Baja ke-40 dengan pangkat Letnan di Angkatan Bersenjata Yordania. Karir militernya yang cemerlang membuat Abdullah II diangkat jadi Panglima Komando Pasukan Operasi Khusus Kerajaan Yordania pada Oktober 1997. Pada bulan Mei 1998, ia dipromosikan menjadi Mayor Jenderal. Selama bersekolah di Amerika Serikat, Raja Abdullah II yang kala itu masih berstatus pangeran, rupanya bersahabat dekat dengan Prabowo Subianto. Keduanya sama-sama anak didik tentara paling dihormati Amerika, Jenderal Wayne Allen Downing. Jenderal Wayne Allen Downing yang memimpin tim anti-terorisme elit Amerika pada 1990-an, menghabiskan puluhan tahun melatih tentara asing yang datang ke Fort Bragg untuk belajar tentang demokrasi. The Huffington Post menyebut Jenderal Wayne Allen Downing mengaku bahwa dari semua tentara asing yang pernah dia latih, hanya ada dua orang yang paling menonjol. Salah satunya adalah Abdullah II bin Al-Husain, Raja Yordania yang berkuasa, dan yang lainnya adalah Prabowo Subianto, mantan Komandan Pasukan Khusus Indonesia Kopassus. Ini sama seperti ini, teman-teman ya. Persaingan antara Naruto dan Sasuke kali ya. Bercanda, teman-teman, ini luar biasa ya. Dua orang yang paling menonjol di pasukan khusus Fort Bragg adalah Prabowo dan Raja Jordan King Abdullah. Waduh, no debat. Karena memang dari perjalanan hidupnya juga Pak Prabowo ya besar dan tumbuh di daerah-daerah konflik, teman-teman, Timur Timur dan Aceh dan segala macam. Beliau tuh aktif di medan konflik, medan perang, makanya ya tidak salah kalau beliau itu salah satu yang terbaik
Dan salah satu lainnya adalah Raja Jordania, teman-teman. Raja Abdullah II sendiri dikenal sebagai manusia katak, pilot, dan penerjun payung yang berkualitas. Raja Abdullah II pernah jadi sorotan lantaran langsung memerintahkan penggempuran kelompok ISIS, usai seorang pilot Yordania ditangkap dan dieksekusi secara kejam. Waduh, ini luar biasa sih. Keberanian dia, keganasan dia dalam tentara ternyata hampir mirip sama Pak Prabowo lah. Kalau Pak Prabowo dulu kan pantang mundur, maju terus, dan banyak misi-misi yang dilaksanakan oleh beliau, termasuk misi-misi berbahaya, teman-teman. Dan salah satu misi Pak Prabowo yang paling sukses dengan yang dikenal banyak orang ya, pembebasan sandera di Mapenduma, teman-teman. Itulah salah satu misi yang paling terkenal dan dikenal oleh banyak orang dari Pak Prabowo Subianto. Oke, setelah ini kita akan lihat dan dengarkan seperti apa sih kesiapan TNI dalam melakukan misi perdamaian di Gaza, teman-teman. Karena kan kunjungan Pak Prabowo ke Jordania ini juga dalam rangka KTT untuk Palestina ya. Ya, kita lihat Pak Prabowo serta Presiden dan DPR sudah sepertinya menyetujui untuk mengirim pasukan perdamaian ke Gaza. Dan ini sesuai dengan pidato Pak Prabowo ketika di Shangri-La Dialogue. Dan inilah kesiapan TNI untuk dikirim ke Gaza, teman-teman. Mabes TNI sudah menyiapkan pasukan dengan ketentuan pledging ke UN. TNI juga telah melakukan penyiapan pengiriman room kit lapangan dan kapal rumah sakit telah selesai dengan keberangkatan menunggu keputusan pemerintah. Pada kesempatan ini mohon dapatnya DPR memberikan dukungan untuk terlaksananya pengiriman pasukan dan room kit lab sebagai wujud diplomasi militer. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Rumah sakit lapangan kami ada 3 unit. Kalau dipakai 1 unit saya pikir tidak ada masalah. Itu memerlukan sekitar 300 personil, 298 personil untuk gelar 1 rumah sakit. Jadi kami siap untuk mendukung pelaksanaan dukungan untuk di Gaza. Terima kasih. Untuk Angkatan Laut secara umum siap, dan 2 KRI kapal rumah sakit baik Dr. Wahidin maupun Dr. Rajiman akan kita siapkan. Kondisi saat ini juga masih dalam kondisi siap. Berikut helikopter yang on board nanti juga akan kita siapkan, dan kru termasuk mungkin rumah sakit lapangan dari marinir juga bisa kita bawa. Demikian, terima kasih. Kami dari Angkatan Udara, seperti yang tadi disampaikan dari Panglima TNI, kesehatan lapangan juga kami siapkan. Kemudian kami juga menyiagakan pesawat terbang apabila dibutuhkan sewaktu-waktu untuk mengirim pasukan. Kami menyiapkan 5 pesawat Hercules tipe J, 130J yang baru, dengan kesiapan 4, 1 reserve. Kemudian termasuk Boeing 737 seri 400. Beberapa kelebihan kekurangan apabila menggunakan Hercules yang baru tipe J dengan Hercules yang lama, lebih efektif menggunakan yang baru. Kemudian Boeing 737 juga demikian, bisa mengangkut 124 personil dan alternate base, tujuan yang kita gunakan sementara diplot di El Aris, Mesir. Kita juga sudah pernah melaksanakan pengiriman bantuan ke sana. Terkait dengan helikopter yang digunakan tadi sudah dijelaskan oleh Panglima TNI, kita menyiapkan helikopter Dolphin yang juga sekarang digunakan oleh Basarnas. Demikian Ketua yang bisa kami jelaskan. Terima kasih. Luar biasa, teman-teman ya. Itulah tadi kesiapan TNI serta seperti apa langkah-langkah diplomatis dari Pak Prabowo Subianto dari pemerintah Republik Indonesia menuju ke Jordania untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi terkait untuk membahas isu-isu Palestina, teman-teman. Dan ya kita doakan semoga PBB segera mengapprove Indonesia untuk masuk ke Gaza, mengirim bantuan dan pasukan perdamaian, teman-teman. Dan juga semoga KTT untuk Palestina nanti ini yang ada di Jordania segera menghasilkan kebijakan-kebijakan yang bagus yang menguntungkan untuk Palestina, teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Akhir kata bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.